Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Avandrio Gaputra dengan NIM 180132072. Sebelumnya mohon maaf kepada Pak Sony karena tidak bisa presentasi secara langsung, maka dari itu saya membuat video ini sebagai gantinya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang program yaitu jaringan saraf tier 1 dengan metode Adeline. Program ini dibuat menggunakan PHP dengan di lokal dengan tampilannya menggunakan bootstrap. Oke, langsung saja ke programnya. Di sini kita akan menginput banyak data yang akan kita gunakan nanti dan X-nya. Submit. Kita ke input.php. Di sini kita masukkan saja X yang diinginkan, bebas saja. Oke, submit. Baik, sebelumnya kita sudah inisialisasi dulu untuk alfanya dan batas toleransi. Untuk alfa kita set 0,1 dan batas toleransinya 0,05. Kita langsung ke perhitungannya. Yang pertama, baris pertama kita mencari Fn. Untuk rumusnya sudah saya tulis di sini. Rumus mencari Fn adalah X dikali bobot ditambah bias. Karena kita memiliki 2X, maka X1 dikali bobot 1 yaitu 0 ditambah X2 dikali bobot 2 yaitu 0 ditambah bias. Maka Fn hasilnya 0. Lalu selanjutnya kita mencari output. Rumus untuk mencari output adalah didapatkan berdasarkan fungsi aktivasi. Sedangkan fungsi aktivasi itu jika Fn lebih dari sama dengan 0, maka output 1. Sebaliknya jika Fn kurang dari sama dengan 0, maka output min 1. Karena Fn di sini lebih dari sama dengan 0, maka outputnya 1. Lalu selanjutnya kita mencari selisih. Rumus untuk mencari selisih yaitu target dikurangi output. Di sini targetnya 1 dan outputnya 1. Berarti selisihnya 0. Untuk delta W1, delta W2, delta bias, bobot 1, bobot 2 dan biasnya tidak berubah karena selisihnya 0. Kita lanjut ke baris 2. Baris 2 sama, kita mencari Fn dulu. Cara mencari Fn tadi X dikali W tambah bias. X1 dikali bobot lama yaitu 0 sama dengan 0 ditambah X2 dikali bobot lama 2 sama dengan 0 ditambah biasnya 0. Maka Fn ketemu 0. Selanjutnya kita menggunakan fungsi aktivasi untuk mencari outputnya, di mana 0 lebih dari sama dengan Fn. Di mana Fn lebih dari sama dengan 0, maka outputnya 1. Lalu selanjutnya selisih yaitu target dikurangi output. Targetnya adalah min 1 dikurangi output 1, maka selisihnya min 2. Lalu kita mencari delta W. Rumus untuk mencari delta W sama dengan alfa dikali selisih dikali X. Alfanya tadi kita sudah inisialisasi yaitu 0,1. 0,1 dikali selisih dikali X. 0,1 dikali min 2 sama dengan min 0,2 dikali X nya 1. Berarti hasilnya min 0,2. Begitu juga dengan delta W2.
0,1 dikali min 2 sama dengan min 0,2 dikali X2 yaitu min 1, berarti hasilnya 0,2. Begitu juga dengan delta bias. Oh maaf, untuk delta bias rumusnya alfa dikali selisih saja, tidak usah dikalikan X. Berarti 0,1 dikali min 2 hasilnya min 0,2. Oke, lalu kita akan mencari bobot dan biasnya. Untuk bobot W1 kita menggunakan rumus bobot lama ditambah delta W. Berarti bobot lama kan ini 0 ditambah delta W1 min 0,2. Kita masukkan saja 0 ditambah 0,2 yaitu 0,2. Biasnya juga demikian, 0 tambah min 0,2 yaitu min 0,2. Proses ini akan berlangsung seterusnya. Kenapa kita harus ke epoch 2? Karena proses learning itu berjalan terus sampai delta W max lebih dari batas target. Sedangkan delta W terbesar kita untuk saat ini adalah 0,2. Dan batas targetnya tadi, maksud saya batas toleransinya tadi 0,05. Maka dari itu epoch 2 berlangsung terus sampai delta W nya habis. Kira-kira seperti itu penjelasan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.